Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami tentang tugas proyek 2 mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 dengan judul Identifikasi dan Analisis Penerapan Pelakuan Akuntansi Liabilitas Keuangan dan Ekuitas dalam Laporan Keuangan Empiris pada Perusahaan Manufaktur pada PT Unilever Indonesia Tbk dan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Pertama, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri sebagai moderator, Mutia Nurita Putelwira, dengan NIM 210431103, rekan saya Monika Audi dengan NIM 2104398, dan Muhammad Fajar Alhamdi dengan NIM 2104399. Untuk materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yang pertama yaitu mengidentifikasi perlakuan liabilitas dan ekuitas keuangan sesuai dengan PSAK 71. Kewajiban keuangan terdiri dari yang pertama yaitu ada kewajiban kontraktual. Yang pertama ada untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain, atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas. Yang kedua itu ada kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu non-derivatif atau derivatif. Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan kewajibannya. Kontrak yang akan diselesaikan oleh entitas dengan penyerahan atau penerimaan instrumen ekuitas miliknya dalam jumlah yang telah ditetapkan sebagai pengganti kas atau aset keuangan lainnya yang nilainya telah ditetapkan adalah instrumen ekuitas. Yang kedua, mengidentifikasi komponen aset keuangan atau dalam laporan posisi keuangan dan rincian dalam catatan atas laporan keuangan dari dua laporan keuangan yang dipilih. Pada PT Bank Negara Indonesia, liabilitas dan ekuitasnya terdiri dari liabilitas segera, simpanan nasabah, simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali, liabilitas derivatif, liabilitas akseptasi, surat berharga yang diterbitkan pinjaman yang diterima, liabilitas lain-lain, serta pinjaman dan surat berharga subordinasi. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing liabilitas keuangan dan ekuitas keuangan tersebut. Yang pertama yaitu ada liabilitas segera. Liabilitas segera dicatat pada saat liabilitas kepada masyarakat maupun kepada bank lain timbul. Akun ini diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain dan dihitung berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Yang B, simpanan nasabah. Tabungan merupakan simpanan nasabah di BNI dan entitas anak yang bergerak di bidang perbankan yang penarikannya hanya dapat dilakukan melalui konter dan ATM atau dengan cara pemindahan bukuan melalui SMS banking, phone banking, mobile banking, dan internet banking. Jika memenuhi persyaratan yang disepakati, tetapi penarikan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan cek atau instrumen serta lainnya, simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya tambahan yang dapat didistribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima. Yang C, simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya. Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain baik lokal maupun luar negeri. Dalam bentuk giro, interbank call money dengan periode jatuh tempo menurut perjanjian kurang dari atau 90 hari. Deposito berjangka dan sertifikat deposito. Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya tambahan yang dapat didistribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima. Yang D, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali. Efek-efek yang diterbitkan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat didistribusikan secara langsung dengan penerbit
penerbitan efek dikurangkan dari jumlah efek-efek yang diterbitkan. Obligasi yang diterbitkan dicatat sebesar nilai nominal dikurangi saldo diskonto yang belum diamortisasi. Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penerbitan obligasi dicatat sebagai pengurang hasil emisi dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Fajar. Kepada Fajar, disilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu poin E, liabilitas akseptasi. Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas ekspektasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Selanjutnya, pinjaman yang diterima. Pinjaman diterima merupakan dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman. Pinjaman diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebagai biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman diterima dan biaya transaksi merupakan bagian tidak terpisahkan dari metode suku bunga efektif. Ini dari PT Unilever Tbk. Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebagai nilai wajar, dikurangi dengan biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali perseroan memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kemudian utang usaha. Utang usaha pada awalnya diukur sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif. Kemudian liabilitas pajak tangguhan. Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak tersebut diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui dalam ekuitas atau dalam penghasilan komprehensif lain. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam ekuitas atau penghasilan komprehensif lain. Pajak penghasilan kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang telah diberlakukan pada tanggal posisi keuangan. Pajak penghasilan tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya. Pajak penghasilan tangguhan diukur menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substansif berlaku pada pelaporan dan yang diharapkan akan diterapkan pada saat aset pajak tangguhan yang bersangkutan direalisasi atau pada saat liabilitas pajak tangguhan diselesaikan. Kemudian liabilitas sewa. Pada tanggal insepsi suatu kontrak, perseroan menilai apakah suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset, identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasian, perseroan menilai apakah kontrak melibatkan menggunakan suatu aset identifikasian ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substansial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi substansif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi. Perseroan memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset selama periode penggunaan. Dan perseroan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perseroan memiliki hak ini ketika perseroan memiliki hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kondisi tertentu di mana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya. Perseroan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut jika, yang pertama, perseroan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset perseroan memiliki hak untuk mengoperasikan aset atau perseroan mendesain aset dengan cara meletakkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan.
Selanjutnya modal saham dan tambahan modalisator. Saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas. Tambahan modalisator merupakan selisih antara kontribusi modal dan nilai nominal saham. Biaya yang secara langsung terkait dengan penerbitan saham disajikan sebagai pengurang tambahan modalisator. Kemudian mengidentifikasi kebijakan akuntansi liabilitas dan ekuitas keuangan terkait dari laporan keuangan yang dipilih. Yang pertama ada PT Bank Negara Indonesia. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi terdiri dari dua subkategori. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh BNI dan entitas anak untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fajar. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Monik. Kepada Monik, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya akan saya bacakan. Liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat didistribusikan secara langsung. Pengukuran liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klarifikasinya. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan, dibatalkan, atau kadaluarsa. Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru. Dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Yang kedua, PT Unilever Indonesia Tbk. Grup mengklarifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori A. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklarifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklarifikasikan sebagai liabilitas nilai wajar melalui laba rugi, kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai arus kas. B. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Yang keempat, membandingkan dan menganalisis keselarasan kebijakan akuntansi perusahaan dengan PSAK 71. PSAK 71 dibuat dengan tujuan untuk menetapkan prinsip pelaporan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang akan membentuk informasi yang relevan dan berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai arus kas di masa depan. Penerbitan PSAK 71 disesuaikan dengan kondisi perusahaan yang ada di Indonesia dengan berfokus menghitung kerugian yang diharapkan di masa depan dengan laba rinci. PSAK 71 tentang instrumen keuangan mensyaratkan semua instrumen keuangan diukur. Diukur pada pengakuan awal pada nilai wajar. Instrumen utang dan ekuitas yang diterbitkan oleh grup diklarifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual yang disepakati dan berdasarkan definisi dari liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Jadi menurut
kelompok kami penyajian liabilitas keuangan dan ekuitas pada PT Bank Negara Indonesia Tbk dan PT Unilever Indonesia Tbk telah sesuai dengan kriteria PSAK 71. Yang kelima, membandingkan dan menganalisis perbedaan dan perumusan kebijakan akuntansi dua perusahaan yang dipilih. Persamaan antara laporan keuangan pada PT Bank Negara Indonesia Tbk dengan laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk yaitu A. Sama-sama mengakui liabilitas dan ekuitas pada laporan posisi keuangan. B. Semua instrumen keuangan diukur pada pengakuan awal pada nilai wajar. C. Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan. Perbedaan antara laporan keuangan pada PT Bank Negara Indonesia Tbk dengan laporan PT Unilever Indonesia Tbk yaitu A. Pada PT Unilever Indonesia Tbk terdapat pinjaman bank, sedangkan pada PT Bank Negara Indonesia Tbk tidak terdapat akun tersebut. B. Pada PT Unilever Indonesia Tbk terdapat akun liabilitas sewa, sedangkan pada PT Bank Indonesia Tbk terdapat akun liabilitas segera. C. Pada PT Unilever Indonesia Tbk terdapat modal saham dan tambahan modal di setor, sedangkan pada PT Bank Negara Indonesia Tbk tidak terdapat akun tersebut. Yang keenam, kesimpulan. Kesimpulannya, berdasarkan perusahaan manufaktur dan perusahaan keuangan yang kami temukan, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan atau laporan posisi keuangan PT Unilever Tbk dan PT Bank Negara Indonesia Tbk telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 71. Penyusunan laporan keuangan perusahaan manufaktur dan perusahaan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Monik. Ini berikut kami lampirkan laporan keuangan dari PT Bank Negara Indonesia, yaitu dari liabilitas dan ekuitas. Dan dari PT Unilever Indonesia Tbk yang kami lampirkan laporan posisi keuangan tentang liabilitas dan ekuitas. Mungkin itu yang dapat kami presentasikan tentang tugas proyek kedua mata kuliah akuntansi keuangan menengah kedua. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.